Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Wulandari. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman atau rangkuman dari buku yang saya baca yang berjudul The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, karya dari Mas Ren Horsson. Jadi ini merupakan buku keduanya. Menurut informasi yang saya dapatkan, buku ini menceritakan bahwa Horsson yang melacak dan menafsirkan perkembangan sejarah peradaban Islam dari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sampai pertengahan abad ke-20. Informasi dari Ruben Smith dalam pengantar pada The Venture of Islam. Karya ini pada mulanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah peradaban Islam, tetapi Horsson kemudian mengarah bahwa banyak yang ia ingin katakan berada jauh di luar lingkup mata kuliah tersebut. Kemudian untuk prolog buku kedua ini, yaitu dengan berdirinya negara Khalifah sebagai sebuah struktur politik yang berlangsung lama, di mana kehidupan berbudaya tinggi dari kawasan tersebut berlangsung dalam kerangka kerjanya. Kita tiba pada suatu masa ketika dorongan Islam mulai paling tidak mempengaruhi dan membatasi, lebih dari itu mendorong perkembangan positif yang mempengaruhi semua aspek kehidupan budaya Irano-Semitik. Pembentukan kembali refounding berbagai tradisi. Dari kira-kira tahun 692, negara Khalifah merupakan suatu kekaisaran berbasis agraris yang berdiri dengan baik, dan itu berlangsung kira-kira tahun 945 ketika pemerintah khilafah tunduk pada kekuatan-kekuatan lain. Kemudian ada absolutisme kekhalifahan. Dilihat dari dalam tradisi ini, khalifah menjadi seorang tokoh besar, penerus bagi raja besar kekaisaran Iran yang di dekat ibu kotanya. Badak dibangun, ia bahkan harus memiliki aura atau lingkaran cahaya religius tertentu yang asing dengan semangat syariah sebagaimana yang dibayang-bayangkan oleh orang-orang Soli, tetapi dekat dengan semangat orang-orang Sasani lama. Ketika sang khalifah disebut seperti yang telah terjadi sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, para ulama hanya bisa merasa terpenjat. Kemudian Raja Sasani yang berdiri pada puncak masyarakat aristokratis yang telah dinobatkan Tuhan dari tradisi Mazdain telah dipandang sebagai wahana khusus bagi kehendak ilahi. Ia telah dikaruniai dengan kejayaan ilahi yang suci, sebuah aura mistik yang mewakili kekuasaan dan kekuatan Tuhan Islam Sara. Dengan penekanan egalitariannya, bahwa semua orang memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, hampir tidak dapat mentoleri seorang tokoh seperti itu. Meskipun begitu, orang-orang di lingkungan istana punya keinginan untuk memberikan posisi yang sangat mirip kepada sang khalifah yang hanya membatasi dirinya pada bahasa yang tidak dapat memberikan kepadanya bagian apapun dari ketuhanan yang aktual. Kemudian ada Harun al-Rasyid, sang khalifah dan istananya sebagai pengayom kebudayaan. Putra Al-Mahdi Harun al-Rasyid, setelah pemerintah yang singkat oleh saudara Rasyid al-Hadi, menikmati kedudukan di puncak keagungan dan kemewahannya. Selama satu generasi yang singkat terdapat kedamaian dan kemakmuran yang relatif tidak terputus dalam kekaisaran khalifah. Di bawah kekuasaan sang khalifah, kini pemerintah sebagian besar dilimpahkan kepada administrator, seorang wazir sebagai kepala keuangan dan pada umumnya sebagai kepala pemerintah dan sekretaris-sekretarisnya dalam banyak biro. Kemudian ada
sastra dan ilmu pengetahuan. Titik kemegahan tersebut di istana kekhalifahan adalah pengayomannya pada kesastraan, terutama sastra Arab. Sejak saat administrasi ditulis dalam bahasa Arab, tradisi-tradisi birokrasi yang telah diolah sedang dibangun menurut bahasa tersebut. Kemudian ada perang Sukesi bagi Al-Rasyid. Al-Rasyid sendiri membuat satu langkah, ternyata melukiskan betapa tidak pastinya kekuatan negara kekhalifahan ini dibandingkan katakanlah dengan kekuasaan Sasani tempo hari. Dia memutuskan dan tentu saja menyebabkan bangsawan-bangsawan Muslim setuju bahwa kekuasaan kekaisaran akan dibagi setelah kematiannya. Kemudian ada ekspansi ekonomi dan penyebaran Islam. Islam menjadi agama rakyat banyak di atas gelombang perluasan ekonomi yang sesungguhnya mengemban seluruh jajaran inovasi kultural di mana Islam merupakan satu bagian. Ketika kegiatan komersial di sepanjang rute-rute perniagaan antar kawasan bertambah, kecenderungan kepada urbanisasi yang intensif di kawasan dari Nil sampai ke Oxus juga bertambah. Kemudian ada visi syariat Islam, aspirasi-aspirasi Islam, spiritualitas universalistik populistik. Di semua tradisi religius konvensional terdapat suatu kecenderungan pada keinginan untuk memperbarui semua pola-pola sosial sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang dicanangkan oleh agama, tanpa percampuran dari cita-cita sekuler yang sebelumnya. Kemudian ada semangat hukum, tata tertib umum, dan hak-hak individual. Demikianlah telah dibentuk pada masa Abbasid sebuah struktur fikih yang solid, yang tidak persis hukum kasus, tetapi kasus per kasus ia dapat mengatur seluruh bidang etika, ibadah, dan hukum pribadi, bahkan publik, dengan suatu cara yang jelas berasal dari dan sampai taraf yang cukup tinggi, betul-betul konsisten dengan cita-cita pertanggungjawaban individual di hadapan kehendak Tuhan sebagaimana yang diekspresiasikan dalam misi kenabian di semua mazhab. Betapapun banyak pada awalnya perbedaan tekanan mereka pada unsur ini atau itu dalam pengambilan hukum, semangat hukum tersebut masih pada umumnya sama, dan semangat yang sama ini merembes ke semua cabang-cabangnya. Hukum keluarga, penekanan pada kesamaan dalam status pribadi. Dalam membahas hukum keluarga cukup rawan untuk memandang hak-hak wanita dan anak-anak dan dorongan-dorongan dalam tanggungan lainnya dari sudut kepala keluarga laki-laki yang secara almiah, jika hukum tidak membuat peraturan yang bertentangan, berada dalam posisi yang paling menguntungkan karena pada umumnya bukan hanya lebih kuat daripada perempuan, tapi juga lebih mandiri karena ia bebas dari kehamilan dan pemeliharaan langsung anak-anak. Hukum keluarga pada umumnya terdiri dari pembatasan terhadap kebebasan-kebebasan yang diberikan kepadanya, yaitu sang suami. Dalam konteks kawasan Nil sampai Oxus sebagai suatu keseluruhan hukum keluarga Islam. Bahkan ketika ia melanjutkan hukum-hukum yang diletakkan oleh Nabi Muhammad, tentu saja berarti sesuatu yang akan berbeda dari apa yang dimiliki oleh hukum keluarga pada masa Muhammad. Pembatasan-pembatasan pada otoritas kolektif. Pengaruh yang menyeluruh dari syariah adalah menekankan hak-hak individu seadanya. Kesamaan derajat adalah prinsip dasar, terutama di antara kaum lelaki dewasa yang bebas. Badan-badan hukum yang terlepas dari umat Islam sendiri tidak punya kedudukan, dan seorang memperoleh hak-hak syariah
tertentu dari keanggotaannya dalam kelompok tertentu yang manapun. Kemudian ada pola-pola intelektual yang dikaitkan dengan syariah Islam. Studi sejarah. Tentu saja syariah pada dirinya jauh dari memadai untuk mendefinisikan seluruh kebudayaan Islami. Baik ulama Syiah maupun Jama'i Sunni mengembangkan perhatian mereka melampaui batas hukum dan bahkan etika yang dijelmakan di dalamnya sampai kepada jangkauan-jangkauan intelektual yang lebih luas. Kemudian ada kesolehan personal muslim, konfrontasi dengan sejarah dan kepribadian, hubungan gaya kesolehan dengan kesetiaan religius. Kesolehan di kalangan kaum muslimin pada masa khalifah tinggi sangatlah beragam, tetapi gerakan-gerakan tertentu muncul sebagai yang membentuk dalam berlangsungnya peristiwa. Gerakan yang seperti itu seperti Manichean menyeberangi garis-garis konvensional, tetapi gerakan-gerakan yang paling aktif berkembang di dalam kerangka kerja Islam di kalangan kaum muslimin sendiri. Ini merupakan masa pergolakan di mana bentuk-bentuk baru sedang diciptakan, sebuah fakta yang tidak mengejutkan karena Islam sendiri sebagai suatu kesetiaan religius tengah bertambah jumlahnya begitu cepat pada masa ini dengan menarik orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian ada orientasi karismatik, kesolehan dari faksi Pieteminded keeksklusifannya, orientasi sosial dan histori dari terus mewarnai kesolehan dari semua gerakan yang berasal dari faksi-faksi orang-orang solid. Ia sering memberinya suatu watak yang keras yang menuntut suatu tolak ukur yang ketat dari kesopanan umum yang bebas dari tontonan kemewahan atau dari konsensi lain kepada kebudayaan aristokratis yang dapat dilihat dari pandangan egalitarian sebagai korupsi sosial yang merendahkan martabat. Kemudian ada kesolehan Ismailiyah. Arah yang cukup berbeda diambil oleh para pengikut lainnya, yaitu para pengikut Ja'far al-Sadiq. Sambil mengakui garis keturunan putranya Ismail sebagai imam-imam yang sejati, mereka menciptakan sebuah gerakan sosial dan intelektual yang dinamis yang telah membantu mengembangkan banyak pemberontakan dan akhirnya meraih kekuasaan di Mesir. Kemudian ada siklisme Ismailiyah. Namun disiplin Ismailiyah dirancang bukan hanya untuk menjamin kesehatan adat dan pengetahuan rahasia. Ia juga cocok untuk tujuan-tujuan politik konspirasional. Karena kaum Ismailiyah mengharapkan secara jauh lebih aktif daripada kaum istana Assyria dengan imam-imam mereka yang diam-diam suatu dispensasi baru bagi dunia sebagai suatu keseluruhan. Kemudian selanjutnya yaitu yang saya pahami yaitu tentang kehidupan mistik sebagai disiplin pribadi. Mistisme dan mistik dalam pengertian teknisnya merujuk pertama-tama kepada pengalaman pribadi yang kurang lebih bersifat sementara sebagai sebuah peristiwa, tetapi berlangsung lama dalam relevansinya, yang dirasakan untuk mengungkapkan atau membimbing ke arah suatu hubungan normatif dan otoritatif yang
istimewa antara individu dengan kosmos. Kemudian yaitu ada spekulasi falsafah dan kalam, pendisiplinan praktis dari warisan ilmu alamiah. Sementara kajian-kajian objektif yang cocok bagi kaum syariah minded yang dapat dituntut secara relatif mandiri dari komitmen Islami adalah kajian-kajian yang lebih bersifat historis dari riwayat-riwayat hadis sampai kepada tulisan-tulisan Al-Tabari yang terperinci. Tradisi filosofis tersaji secara sangat objektif dalam kajian-kajian alam, terutama kajian-kajian yang didasarkan pada matematika. Kemudian yaitu ada berkembangnya kebudayaan sastra Arab. Perceraian dengan tradisi-tradisi yang lebih tua. Perceraian dalam kesinambungan yang dibuat oleh Islam berpadanan pada skala yang lebih menyeluruh dengan perceraian serupa yang dibuat oleh semua tradisi tertulis antara Nil dan Oxus hampir dari masa tradisi Cuneiform dicampakkan. Dalam eksklusivitas monotesitiknya, tiap komunitas religius yang baru cenderung menolak kebudayaan luar sebagai keliru. Panggilan seorang adib. Sang adib ahli adab adalah seorang yang memiliki seperangkat pencapaian yang beraneka dan brilian yang merupakan hiasan dari masyarakat, dengan terjaminnya ketertiban umum oleh raja yang kuat. Harta pribadi dari orang-orang yang punya hak istimewa dengan segala keuntungan merupakan sebuah kehidupan dengan selera yang baik. Baik, mungkin itu saja rangkuman dan penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Apabila penjelasan saya kurang jelas, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.